Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab 2 Timotius. Kita siapkan dulu 2 Timotius, buka Alkitab saudara. Atau saudara bisa buka di gadget saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bicara mengenai manusia akhir zaman. Siapa yang percaya bahwa kita sedang hidup di akhir zaman? Di hari-hari terakhir di akhir zaman. Amin. Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya tanya kepada saudara, kapan sih sebetulnya akhir zaman? Kita sering kali ngomong soal akhir zaman, betul ya? Kalau dulu ya, itu tahun 90 saya masih ingat saudara, tahun 90 itu ada kegerakan Presenter di mana-mana, salah satunya Surabaya Presenter. Ya, dari sana muncul banyak hamba-hamba Tuhan ya yang hari ini beberapa masih ada, beberapa sudah dipanggil pulang, sudah sangat senior hari ini. Ya, dan saya ingat waktu itu tahun 90 di Ghost Gate. Ya, di Jalan Embong Malang tuh yang sekarang berubah nama jadi apa ya, saudara ya. Di Ghost Gate di lantai atas ya. Saya sering datang ke sana diajak oleh orang tua saya, waktu itu saya masih SMP tahun 90-an dan waktu itu kebaktian-kebaktian yang sangat-sangat hidup ya, dan salah satu pesan sentral yang disampaikan hampir setiap khotbah di Surabaya Presenter waktu itu adalah Jesus is coming. Tuhan Yesus akan segera datang. Ini akhir zaman, saudara. Ya, Tuhan Yesus akan datang. Dan dari situ saudara tahukah saudara bahwa stiker mobil yang paling laku di mana-mana adalah stiker apa? Jesus is coming. Tempel di mobil di mana-mana di belakangnya. Betul nggak? Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat peristiwa-peristiwa semacam itu. Ya, dan mungkin juga mobil saudara dulu juga ditempeli stiker semacam itu. Ya, saudara. Tapi sekarang tahun berapa? Itu tahun 90. Pertama kali gencar-gencarnya di Indonesia, khususnya di Surabaya, Jakarta, ngomong soal Jesus is coming. Sekarang sudah berapa puluh tahun sejak tahun 90? Berapa puluh tahun saudara? 40 tahun? Betul? Ya, 40 tahun ya. Kok 40 tahun? Ya 30 ya. 30 tahun saudara. 30 tahun, 32 tahun ini ya, semenjak pertama kali khotbah itu tahun 90, ternyata Yesus juga belum datang ya. Seminar-seminar khotbah dan seminar-seminar soal akhir zaman pada tahun 90 itu begitu maraknya di mana-mana saudara. Ya kan? Seminar-seminar akhir zaman yang kalau saya pelajari kembali hari ini saya lihat saudara, isinya tuh ya juga agak miring-miring begitu ya, agak meden-medeni gitu saudara ya kan. Ya. Saudara, ternyata Yesus juga belum datang hari ini. Ya, lalu di manakah janji kedatangannya itu? Tuhan belum datang. Gak ada tanda-tandanya sedikit pun mungkin menurut kita. Ya. Lalu apa dong maksudnya akhir zaman itu? Apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Kapan sih akhir zaman itu sebetulnya? Lalu kapan sebetulnya Yesus akan datang yang kedua kali? Kita sering dengar kata-kata itu kan, Maranatha, Parousia, Maranatha. Yesus akan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Kita nih mempelai wanita, gereja Tuhan mempelai wanita. Kita dipersiapkan di dunia ini, dipercantik, dipersiapkan. Nanti untuk menyambut mempelai pria kita akan datang untuk yang kedua kali. Ya, pada waktu Yesus akan datang kedua kali dan membawa kita bersama-sama dengannya. Saudara, di mana janji akan itu semuanya? Kapan akhir zaman dimulai? Saudara, akhir zaman itu sebetulnya dimulai ya bukan pada tahun 90 ketika khotbah pertama kali gencar-gencarnya itu di Surabaya, bukan. Ya, akhir zaman juga bukan dimulai pada waktu ini, sekarang ini. Ya, ketika kita melihat begitu pandemi terjadi, semua kita begitu pandemi Covid terjadi pertama kali tahun awal-awal 2020, semua kita langsung ngomong, banyak orang Kristen ngomong ini akhir zaman, betul saudara? Ya kan? Yesus sudah mau datang yang kedua kali, ini tandanya. Ya, lalu kemudian ketika belum selesai pandemi Covid sampai hari ini, kemudian mulai muncul lagi beberapa yang lain penyakit dan semua orang menjadi khawatir dan takut dan berkata, ini memang betul-betul sudah akhir zaman. Yesus mau datang yang kedua kali. Saudara, ternyata Yesus juga belum datang. Lalu apakah Covid, apakah pandemi dan semuanya ini adalah tanda-tanda kedatangannya? Saudara, banyak orang Kristen dibingungkan dengan segala macam hal yang beredar di internet dan macam-macam yang lain. Saudara, mari saya beritahu buat saudara bahwa pandemi bukan cuma terjadi hari ini. Pandemi di seluruh dunia sudah terjadi berkali-kali. Ya, Bapak Ibu, sudah terjadi berkali-kali. Bahkan sebelum Yesus lahir di dunia ini, sudah sering terjadi pandemi di dunia. Itu sejarah, saudara. Ya, bicara masa kesusahan. Bukan cuma hari ini, bensin naik saudara. Saya masih ingat dulu premium harganya Rp700. Kita mungkin masih ingat masa-masa itu, betul Bapak Ibu? Ya,
Masa-masa itu, masa-masa tahun 85 mungkin, ya kan tahun 90 itu premium itu masih Rp700 saudara. Sekarang sudah 10.000 ya. Inflasinya sudah berapa kali lipat kalau dihitung mulai dari tahun 90. Kenaikan BBM bukan cuma hari ini. Ya, kenaikan harga makanan, pangan saudara bukan cuma hari ini. Yang namanya krisis energi, krisis pangan bukan cuma hari ini. Itu sudah terjadi juga dulu bertahun-tahun lamanya semenjak dahulu kala. Betul saudara? Ya, sudah terjadi. Tapi kita masih tetap hidup hari ini. Amin. Kita masih tetap ada hari ini. Bapak Ibu masih bisa makan tahu tempe. Betul? Bensin naik 10.000. Bapak Ibu masih bisa makan tahu tempe. Anda masih bisa beli tahu tempe. Anda masih bisa makan ayam dan ikan. Betul saudara? Ya. Anda juga mungkin sesekali bisa makan daging. Lebih baik makan tahu tempe lebih sehat daripada makan daging. Sekalipun daging juga sesekali harus kita makan. Betul enggak saudara? Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan cuma lihat hari ini saja. Coba lihat, Alkitab katakan, coba hitunglah tahun-tahun hidupmu ke belakang, kata kitab Keluaran. Hitunglah, lihatlah tahun-tahun ke belakang, tahun-tahun bapak leluhurmu di belakang. Lihatlah bagaimana dulu itu sudah pernah ada pandemi, pernah ada masalah, krisis dan semuanya. Lihatlah. Bagaimana tangan Allah selalu menyertai pada masa-masa krisis pada waktu itu sampai hari ini engkau tetap hidup dan engkau tetap ada. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Lalu kapan akhir zaman dimulai? Saudara, ini akan merevolusi pemahaman kita sebetulnya. Saudara, akhir zaman itu dimulai kapan? Semenjak Yesus datang. Ketika Yesus lahir di dunia ini, itu sudah disebut sebagai akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Ya. Akhir zaman sudah dimulai semenjak Yesus Kristus datang berinkarnasi ke dunia ini yang pertama kali dia datang. Itu sudah dimulai akhir zaman. Itulah akhir zaman. Sampai hari ini kita sedang hidup dalam akhir zaman. Sampai nanti dia datang kedua kali, itulah penghujung dari akhir zaman itu. Amin saudara. Ya. Jadi Yesus itu waktu datang pertama kali itulah akhir zaman. Maka dari itu jangan heran. Kalau Anda baca di Perjanjian Baru, Rasul Petrus ngomong akhir zaman. Paulus ngomong soal akhir zaman. Yohanes ngomong soal akhir zaman. Mengapa? Karena bagi mereka hari itu sudah disebut sebagai akhir zaman. Ya, jadi akhir zaman bukan karena ada seminar ya, Bapak Ibu ya. Oke, akhir zaman bukan karena ada khotbah di prayer center. Akhir zaman bukan karena ada gencar-gencarnya ini dan gencar-gencarnya itu. Yesus datang di dunia, itu sudah disebut sebagai akhir zaman. Baru saja Yesus naik ke sorga. Baru saja, jarak berapa belas tahun atau hampir 20 tahun kemudian, gereja sudah pengen Yesus datang yang kedua kali. Betul saudara? Ya kan? Semuanya sudah berkata, oh Tuhan datanglah. Kenapa? Hari itu mereka punya banyak masalah, hari itu mereka punya banyak penganiayaan dan semuanya. Baru saja Yesus naik ke sorga saudara, jarak belasan tahun kemudian Rasul Petrus sudah ngomong, akhir Yesus datang untuk yang kedua kali. Paulus ngomong, rindukan kedatangan yang kedua kali. Mereka sudah minta Yesus datang lagi. Itu baru jarak 15 tahun, 20 tahun semenjak Yesus naik ke sorga. Tapi Yesus hari itu tidak datang, belum datang. Betul? Hari itu Tuhan Yesus tidak menjawab doa mereka. Ketika mereka harus mengalami banyak masalah dalam kehidupan mereka. Gereja pertama, gereja mula-mula itu, Yesus gak datang. Mereka berdoa, mereka tulis, mereka melakukan semuanya. Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Tuhan tidak datang-datang saudara. Dan bahkan sampai hari ini, 2022 tahun kemudian di zaman kita hidup hari ini, Yesus juga belum datang. Bukan berarti dia nggak datang loh ya, tapi dia belum datang. Pasti, tapi apa saudara? Belum. Pasti, tapi belum. Itulah mengapa perumpamaan dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu menceritakan tentang ini, saudara. Ya, mempelai prianya pergi dulu. Betul ya? Ya, sesuai dengan budaya waktu itu. Pergi dulu.
5 gadis bijaksana ini siapkan minyaknya. 5 gadis yang bodoh ini tidak siapin apa-apa. Ya. Dan tiba-tiba di tengah malam, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada persiapan semuanya, tiba-tiba mempelai pria itu datang, saudara. Tidak ada waktu, minyaknya enggak cukup. 5 mempelai yang bijaksana itulah yang siap untuk menyambut mempelai prianya datang. Itu gambaran bahwa sebetulnya kita harus senantiasa saudara? Berjaga-jaga dalam hidup ini. Setiap kita harus berjaga-jaga. Kalau Anda tanya apakah pandemi, apakah krisis energi pangan semua dunia kita alami hari ini adalah tanda akhir zaman, saya mau katakan kepada saudara, yes, tapi itu adalah hanya salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda yang lain yang Alkitab telah sebutkan. Amin, saudara. Perang itu hanya tak salah satu tanda saja. Kalau hari ini kita lihat ada perang di Ukraina dan Rusia, itu salah satu tanda. Perang bukan cuma hanya terjadi hari ini, perang juga terjadi zaman dahulu kala sampai hari ini. Betul Bapak Ibu? Ya. Saudara, ini hanyalah salah satu tanda yang kita lihat. Karena memang kita sedang ada hidup di dalam akhir zaman. Pertanyaannya adalah bukan kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Waktunya Alkitab katakan hanya Bapa yang tahu, kata Tuhan Yesus. Anak dan Roh tidak tahu. Itu misteri ilahi. Kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa prediksi, ya, yang bisa ngomong, oh nanti Yesus datang kedua kali tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Enggak usah dipercaya. Jangan dipercaya karena itu pasti ajaran yang menyimpang. Amin, saudara. Itu sudah banyak dari dulu. Enggak cuma hari ini aja. Ya, dari dulu sudah banyak yang prediksi. Ya, pakai ilmu guamia rohani gitu kan saudara ya. Diatur-atur, ditulis-tulis, diatur-atur. Yesus datang tanggal 27 Agustus tahun 1944. Itu prediksi saksi Yehova dulu. Ya, oh mereka persiapan ya untuk menyambut Yesus datang untuk yang kedua kali. Ternyata Yesus nggak datang, saudara. Ya, yang datang polisi, saudara. Ya kan? Nggak datang. Revisi lagi. Waduh, ya ini nabi palsu itu begitu, ya kan? Direvisi semua tanggalnya. Waduh, ini salah ini kita, ya. Dihitung lagi. Oh tanggal sekian, jarak mungkin sekitar 8 tahun kemudian. Ketika 8 tahun kemudian ternyata Yesus nggak datang lagi. Yang ngitung-ngitung gitu bukan cuma saksi Yehova, yang ngitung-ngitung itu banyak, saudara. Dan semuanya tidak terjadi. Bahkan ada loh, ya di beberapa tempat yang sampai, ya pendetanya itu mengajak jemaatnya untuk perjamuan kudus sama-sama untuk menyambut Yesus di angkasa. Tapi perjamuan kudusnya pakai racun. Iya betul ada dalam sejarah. Anda bisa lihat sendiri. Ya, tahun 76 ada seorang pendeta namanya Jim Jones di negara kecil di Guyana di Amerika Selatan itu. Ya, jemaatnya itu bukan orang-orang bodoh loh. Ada dokter, ada pengacara, ada jaksa dan semuanya orang-orang yang bright, yang pintar. Bermacam-macam kalangan, sekitar 1000 orang, saudara, besar, kecil, tua, muda. Ya, kok bisa percaya sama Jim Jones ini? Hari itu, makanya ini bahaya dari kuasa rohani. Kalau saya boleh ambil ini sedikit. Ya, kuasa rohani itu kadang memabukkan. Kuasa rohani itu kalau tidak berhati-hati itu akan bisa untuk menyesatkan umat. Hati-hati dengan kuasa rohani. Hati-hati dengan apa yang saudara dengar, hati-hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyelidiki segala sesuatu. Jim Jones ini luar biasa. Saya punya PowerPoint-nya, tapi saya tidak siapkan hari ini. Hari itu dia tuh sangat-sangat karismatik, pemimpin yang karismatik harus hati-hati. Pemimpinnya karismatik, dia seorang gembala yang karismatik, apalagi hari itu dia tuh anti mainstream. Ketika tahun 76 pakaiannya pendeta waktu itu kuno-kuno sesuai dengan hari itu. Hari itu kalau dia khotbah, dia pakai pakaiannya Elvis Presley, saudara. Betul-betul penampilannya seperti Elvis Presley pada waktu tahu ya, Bapak Ibu ya, rock and roll tahun 76. Ya, itu Elvis Presley kan begitu sangat-sangat tren, viral waktu itu ya. Dia pakai pakaiannya Elvis Presley, bayangkan saudara. Ya, rambutnya di model Elvis Presley, kacamatanya kacamata Ray-Ban Elvis Presley semacam itu. Dan dia khotbah,
Waktu dia khotbah di depan tuh gayanya gaya rock and roll begitu, bayangkan saudara. Wah, jemaatnya luar biasa, ya kan? Seneng banget. Ya, tapi lama-kelamaan mulai menyimpang. Dan akhirnya dia prediksi bahwa nanti pada satu hari Minggu, Yesus akan datang kedua kali. Dia mendapatkan dari Tuhan. Dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, saudara. Ya kan? Nah, ini hati-hati dengan kata wahyu ini. Ya kan? Ngomong sembarangan, saudara. Ya kan? Yang datang bukan wahyu dari Tuhan. Ya, tapi wahyu pranoto, saudara, yang datang. Ya kan? Ngomong, dapat dari Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada Yesus akan datang kedua kali pada hari Minggu. Nanti kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan menyambut Kristus bersama-sama. Dia akan datang di angkasa pada hari yang ditentukan. Di sebuah ladang koka, saudara ya. Waktu itu jemaatnya banyak petani koka. Kok aneh ya, sudah dipersiapkan loh itu ya. Racun dari tanaman koka, sudah dipersiapkan. Saudara, rotinya. Saya mau tanya itu 11.000 orang tuh loh. Yang jaksa, dokter, yang orang-orang pintar tuh kok mau loh. Kok mau diajak bunuh diri sama-sama tuh kok mau. Kok bisa, kok mau. 1.000 orang gak main-main loh saudara itu. Hari itu terkenal masuk ke seluruh dunia itu beritanya itu. Ya kan, pada waktu tahun 76 itu, Jim Jones di depan. Ya, lihatlah di angkasa. Yesus datang untuk yang kedua kali, lihatlah. Enggak ada apa-apa di angkasa ya saudara. Ya kan, lihat langit terbuka, malaikat datang. Mari kita sambut, semuanya histeris. Wah iya, ya Yesus datang, gak ada apa-apa di atas saudara. Ya kan, gak ada apa-apa di atas. Histeria massa. Hati-hati. Hati-hati dengan pemimpin yang karismatik. Tidak ada salahnya kalau kita dianugerahi Tuhan karismatik, tapi jangan salah gunakan itu. Dan kebanyakan pemimpin yang karismatik itu tidak berhati-hati menjaga hidupnya, menjaga ajarannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia gunakan untuk kepentingan sendiri. Apa yang ada dalam pikiran Jim Jones, saya tidak tahu saudara. Dan dia ajak semuanya, angkat roti, minum anggur, racun dari tanaman koka itu. Dan 1.000 orang menggelepar, mati semua, 1.000 orang. Masuk ke Newsweek, masuk ke majalah Times tahun 76, Anda bisa browsing sendirilah. Nanti akan keluar semua di Google itu. Nanti aja, jangan sekarang ya. Dan dikatakan di sana, the cult of death, sekte kematian. Saudara, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Gak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Yang aneh-aneh itu gak cuma terjadi dulu, sebelum zaman Jim Jones sudah banyak. Setelah zaman Jim Jones sudah banyak, hari ini juga masih ada. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, karena banyak orang Kristen itu sangat-sangat mudah disesatkan. Yang tidak mengerti firman akan sangat mudah disesatkan. Hanya gelap mata karena lihat sisi karismatik semata. Amin. Saudara, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-15, mari kita lihat sama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-15, Alkitab katakan, yang sekarang ada, apa saudara? Dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang sekarang ada, hari ini ada, itu dulu sudah ada. Enggak ada yang baru di bawah matahari. Pandemi dulu sudah ada, krisis dulu sudah, saya katakan ya. Penyesatan dulu sudah ada. Berita soal Yesus datang yang kedua kali dulu sudah ada. Semenjak zaman gereja mula-mula mereka sudah khotbah Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Yang akan ada, nanti yang akan ada apapun itu ternyata sudah lama ada. Jadi saudara, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Betul? Bapak Ibu mungkin kalau masih punya celana model cutbray tahun 70-an. Ya saudara, jangan dibuang. Lihat sebentar lagi, itu akan tren lagi. Loh lihat, model aja muter terus semacam itu. Betul? Ya. Anda yang punya mungkin, sekarang kan mungkin modelnya model yang slim fit gitu saudara. Itu ternyata dulu juga sudah tren, sekarang tren lagi. Betul? Ya kan? Begitu, selalu seperti itu. Kehidupan itu selalu muter semacam itu.
Yang namanya tren itu selalu muter semacam itu. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Alkitab sudah ngomong saudara, tidak ada yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah 1 ayat 9. Mundur satu halaman. Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada apa saudara? Sesuatu yang baru di bawah matahari. Nggak ada sesuatu yang baru. Casingnya saja bisa berubah. Mesinnya aja tetap. Semuanya bisa. Tidak ada yang baru di bawah matahari saudara. Apapun itu sebutkan saja tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Seorang mungkin berkata, oh ini tren baru, ini model baru, fashion model baru. Ternyata sudah lama ada. Ya, ternyata sudah lama ada. Tidak ada yang baru di bawah matahari itu. Dan ternyata saudara, ini yang harus kita ketahui. Ya, bahwa kita harus, kalau kita tahu hari ini bahwa ini adalah juga akhir zaman. Kita sedang hidup di akhir zaman. Sama seperti dulu. Para rasul juga hidup di akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita waspadai di akhir zaman ini? Karena apa yang ada hari ini dulu sudah ada. Manusia akhir zaman itu hari ini dulu juga sudah ada seperti itu. Sudah ada hari ini, nanti pun akan ada lagi. Buka bersama-sama saya dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama saudara. Manusia akhir zaman. Alkitab menuliskan ini kepada kita untuk memberikan kita sebuah pengertian dan peringatan bahwa kita tidak boleh terjebak di dalam situasi-situasi manusia akhir zaman ini. Amin saudara. Amin. Ya saudara, hati-hati. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh jadi manusia-manusia akhir zaman yang semacam ini. Apa yang terjadi di akhir zaman? Ya, ayat 1, perhatikan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang apa saudara? Hari itu Rasul Paulus tulis tentang apa? Ya tentang hari itu. Hari itu adalah hari-hari terakhir. Ya, hari itu adalah akhir zaman. Tapi juga apa yang Rasul Paulus tulis itu bukan cuma untuk hari itu. Tapi juga untuk hari ini. Untuk selama-lamanya sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Betul-betul. Amin. Saudara. Ya. Dan Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan hari itu kepada Timotius. Juga kepada kita hari ini. Ketahuilah hari-hari terakhir akan datang masa yang apa saudara? Sukar. Masa-masa sulit, masa-masa sukar. Bukan cuma terjadi tahun 2020, 2022 hari ini. Masa-masa sulit, masa-masa sukar sudah terjadi semenjak zaman dahulu kala. Ya Bapak Ibu ya, sudah terjadi sama-sama. Apa yang terjadi dalam masa-masa sulit itu? Apa yang terjadi dalam masa-masa sukar itu saudara? Ayat yang kedua, manusia, inilah manusia akhir zaman itu. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Egoisme. Manusia akan sangat-sangat selfish. Akan sangat-sangat egois. Manusia akhir zaman adalah manusia yang egois. Yang cinta dirinya sendiri. Narsistik. Narsis. Ya, terjebak ke dalam narsisme. Terjebak ke dalam egoisme yang akut Bapak Ibu Saudara-saudari. Enggak peduli orang lain. Manusia sudah berubah menjadi serigala bagi sesamanya. Itu keadaan manusia akhir zaman. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa saudara? Hamba, menjadi hamba uang. Itulah dunia kita dalam masa-masa sulit. Semenjak dulu juga sampai sekarang sama saja. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Menjadi hambanya uang. Kita bekerja, semua orang perlu uang untuk kehidupan. Uang untuk kehidupan. Bukan hidup untuk uang, saudara. Ketika hidup untuk uang, maka perilaku kita sudah akan betul-betul perilaku yang egoistik, narsistik,
kita akan betul-betul menjadi serigala bagi sesama kita. Kasus-kasus yang di blow up di televisi yang kita lihat hari ini. Saudara, simpel kok, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti akan ketemu apa saudara? Apa? Duit. Betul? Ujung-ujungnya itu ya saudara, cuma 3 saja. Dan inilah yang saya sering sebut sebagai the unholy trinity. Trinitas yang tidak kudus itu. Simple, semua kasus-kasus yang ada di televisi kita, semua kasus yang terjadi di dunia kita hari ini saudara. Kalau enggak uang, kalau enggak harta, kalau enggak tahta, pasti seksualita. Betul? 3 itu. Inilah manusia akhir zaman. Kalau enggak harta, kalau enggak uang, kalau enggak tahta, seksualita. Kalau enggak kena 1, kena 2. Yang paling parah, kena 3-3-nya. Itulah manusia akhir zaman. Masih di bawah, orang bisa masih humble. Tapi begitu sudah ada angin di atas, bisa lo merubah saudara. Karakter orang itu akan kelihatan di sana. Karakter orang bagaimana, bukan pada waktu dia ada di bawah. Karakter sesungguhnya manusia. Karakter sesungguhnya manusia akan kelihatan ketika dia sudah ada di atas. Ketika dia mulai punya power. Ketika dia mulai punya kuasa. Ketika dia mulai punya akses money, uang, power and money and politics. Di sana akan kelihatan kualitas karakter. Siapa dia sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Saya sering mikir, kenapa kok kadang ada orang tertentu yang kadangkala mungkin aksesnya ke sana sulit. Kenapa ya? Satu orang yang lain kok lebih gampang. Kenapa? Saudara, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk menjagai kita. Menjagai hati kita, menjagai hidup kita. Karena dengan kondisi kita mungkin hari ini, Bapak Ibu, engkau mungkin merasa bahwa aku ini mungkin merasa kurang, mungkin merasa kok belum bisa blow up ke atas. Saya pikir mungkin itu cara Tuhan untuk menjaga hidup saudara. Karena begitu kalau itu diberikan di waktu yang tidak tepat, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin saudara tidak akan mau lagi ke gereja. Hari ini istri 1, nanti bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa. Ya, itu yang ketahuan. Istri yang gak ketahuan banyak di mana-mana. Mungkin bisa seperti itu. Bisa. Jadi kalau hari ini, engkau mungkin berkata, kenapa Tuhan kok seolah-olah sulit untuk ada breakthrough dalam hal keuangan dalam kehidupanku. Mungkin itu cara Tuhan sementara untuk merendahkan hati, untuk mempersiapkan saudara. Supaya saudara betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau waktunya tidak tepat, ceritanya akan berbeda. Kalau Yusuf itu ya, begitu dapat mimpi, langsung jadi Perdana Menteri di Mesir saudara. Cerita Alkitab akan berbeda, cerita sejarah Mesir akan berbeda. Orang Israel akan hancur, akan lenyap, tidak ada lagi bangsa Israel di bumi ini. Kenapa? Begitu Yusuf di usia muda itu langsung naik jadi Perdana Menteri saudara. Ceritanya akan berbeda di sana. Mungkin Alkitab akan ngomong, Yusuf tidak lagi mencari Tuhan. Yusuf akan keluar masuk diskotik. Yusuf akan dugem terus di Mesir itu. Dan hidupnya akan hancur. Kelihatan. Amin Bapak Ibu. Lihat saja contoh-contoh di dunia ini. Enggak peduli Kristen, enggak peduli agama apapun saudara. Yang Kristen juga kacau. Betul? Ya. Jadi mari kita lihat sesuatu dari perspektif Tuhan ya. Manusia akan cinta dirinya sendiri. Manusia akan jadi hamba uang. Kita perlu uang untuk hidup. Tapi jangan jadi hamba uang. Saudara, kita tidak boleh jadi hamba uang. Karena kita semuanya adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Tuhan punya cara, punya 1001 cara. Untuk melakukan keajaiban-keajaiban dalam hal keuangan dalam kehidupan kita hari ini. Kalau hari ini mungkin saudara punya akses yang enak dalam hal keuangan. Itu adalah anugerah yang mungkin orang tidak semua punyai. Saudara, hati-hati. Saudara harus bertanggung jawab dengan hal itu. Amin. Saudara harus bertanggung jawab kalau Anda dianugerahi keuangan dengan baik. Karena mungkin itu bukan masalah saudara, saudara punya masalah di area yang lain. Setiap kita punya masalah di area kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi jangan pernah kita, ingat lagu itu ya kan, membanding-bandingkan.
Ya, ojo. Ojo dibanding-bandingke, saudara. Jangan dibanding-bandingkan. Karena setiap orang punya akses masalahnya masing-masing. Setiap orang punya akses anugerahnya masing-masing. Amin. Anda mungkin punya akses yang baik dalam hal keuangan, tapi Anda mungkin punya akses masalah dalam hal kesehatan atau keluarga. Mungkin dalam hal anak, mungkin. Tapi kalau Anda mungkin hari ini punya akses yang baik dalam hal keluarga, anak mungkin, tapi mungkin saudara punya akses yang sulit dalam hal keuangan. Bisa. Setiap kondisi setiap orang berbeda-beda. Tapi apapun itu, saudara harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Saya ngomong seperti ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja, kita dengan sungguh-sungguh berusaha, itu harus. Satu sisi juga Alkitab ngomong, hai pemalas, pergilah kepada siapa saudara? Kepada semut, belajar dari lakunya jadilah bijak. Semut itu rajin, manusia kok males. Semut kecil tapi rajin. Manusia juga harus tetap rajin. Dalam masa-masa sulit ini, saudara tetap harus rajin. Amin. Aduh sulit sudah, semua naik, tidur aja di rumah. Loh, mau gimana saudara? Ya mau tidur ya gak usah makan. Betul? Ya kan? Justru dalam kondisi seperti ini, saudara tidak boleh mengubah apa-apa. Tetaplah bekerja, tetaplah rajin. Amin. Ya. Mereka akan apa saudara? Manusia akhir zaman. Mereka akan membual. Membual itu ngomong besar. Sekarang zamannya pencitraan, betul ya Bapak Ibu ya. Ini zaman pencitraan. Yang lagi cari mantu. Jangan, wah siapa namanya? Dicek di Instagram. Wah dari saudara ya kan. Wah calon mantu, dilihat di sana. Wih, ya kan. Itu fotonya itu backgroundnya itu Mercy. Ya, backgroundnya itu Lamborghini. Tapi cuma background ternyata. Tahu enggak? Background itu gampang dibuat. Kasih green screen, kasih. Pernah zoom kan? Zoom itu kan bisa background saudara. Ya kan? Orang tuh bisa tipu-tipu, ini dunia tipu-tipu nih. Kayak judul lagu. Dunia tipu-tipu kan? Bisa. Atau mungkin sewa. Ya, tinggal sewa gitu foto-foto bisa. Atau mungkin di tempat parkir mana, sewa foto-foto begitu kan saudara ya nggak ada pemiliknya. Bisa. Maksud saya adalah ini, banyak orang sedang membual. Banyak orang suka membual hari ini. Ada kok persewaan yang itu banyak. Di Jakarta banyak saudara persewaan mobil hanya untuk foto. Disewakan, nah, ini peluang bisnis ini sebetulnya ya kan. Disewakan, jadi tolong sewakan mobil saudara, siapa yang mau foto ya kan. Nah, peluang bisnis saudara. Oke, rumah mungkin, ya rumah saudara, bisa loh jadi peluang. Peluang yang menyesarakan orang. Mereka akan membual, ngomong besar, ya mereka coba untuk mencari segala cara jadi viral di dunia ini. Dan kemudian apa saudara? Mereka yang menyombongkan apa? Menyombongkan diri. Tahukah saudara? Ya kan? Yang namanya petugas pajak itu paling suka lihat Instagram orang. Yang begitu-begitu yang akan disasar kemudian. Begitu? Betul? Iya. Saudara foto hari ini, besok undangan datang dari kantor pajak saudara. Haleluya. Membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Memfitnah satu dengan yang lain. Difitnah, rekayasa, berbohong. Atur ini, atur itu semuanya. Oh saudara, itulah dunia tipu-tipu itu. Berat ya, hidup di akhir zaman. Gak cuma hari ini, zaman Yesus juga sudah seperti itu saudara. Kalau hari ini Anda adalah aparat pemerintahan yang bekerja di pemerintahan mungkin. Saudara ada di tengah-tengah dunia tipu-tipu itu tantangan iman buat saudara. Apakah saudara akan tetap berdiri teguh? Pak kalau berdiri teguh Pak, kalau mau jujur Pak, waduh Pak gak bisa, pangkat gak bisa naik Pak, jabatan gak bisa naik Pak. Saudara, pada akhirnya akan ketahuan kok, yang berkualitas yang mana. Saudara pikir bahwa Tuhan tidak punya cara untuk menaikkan pangkat dan jabatanmu di tengah dunia tipu-tipu itu. Kalau engkau betul-betul mau berjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudara, dosen saya dulu seorang kolonel angkatan laut, pendeta angkatan laut. Dipanggil sama atasannya, kalau mau jadi bintang, waktu itu letkol, kalau mau jadi bintang, ya tahu sendirilah, ya pindahlah. Ngertilah agama, pindah. Dia gak mau saudara. Ya dia gak mau. Dia mau berdiri teguh.
pegang keselamatan itu. Terakhir kolonel. Tapi ada juga tuh akhirnya dapat bintang tanpa menjual iman. Dunia tipu-tipu, tantangan. Apa artinya pangkat jabatan di dunia ini? Kalau di depan tahta pengadilan Kristus nanti semua itu tidak ada harganya. Amin. Tapi kalau bisa naik, naik. Cara Tuhan dengan jalan Tuhan naik. Berarti Tuhan punya maksud kenapa engkau diangkat tinggi. Untuk meluruskan apa yang ada di bawah saudara. Mereka akan berontak terhadap siapa saudara? Ya ini manusia akhir zaman. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu apa? Berterima. Gak tahu terima kasih, gak ada unggah-ungguhnya. Semuanya aku. Yang berjasa orang-orang itu dilupakan semuanya itu. Yang pokoknya yang penting aku. Padahal dia bisa naik karena bantuan banyak orang kan. Sokongan, dukungan banyak orang. Tapi kemudian ketika spotlightnya semuanya aku. Yang lain gak disebut semuanya ini. Ya kan, dianggap angin semuanya. Itu manusia akhir zaman saudara. Pokoknya aku, egoistik. Tidak hormat orang tua, berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Sudah ngomong agama, agamanya apa? Agamanya uang itu agama. Orang-orang semacam ini. Betul? Tidak mempedulikan firman Tuhan, tidak mempedulikan sesuatu yang baik. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Karena dia telah menjadi serigala bagi sesamanya. Sikat kanan kiri, tendang kanan kiri, pokoknya dia yang harus jadi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Berkhianat, mengkhianati kanan kiri, mengkhianati, jilat ke atas, jilat ke samping kalau perlu. Ya, tekan ke bawah, semua dijilat kalau perlu saudara. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Tidak pikir panjang, pikirnya pendek. Ya, pikirnya cuma perut saja. Cuma melayani perutnya. Dan berlagak tahu. Ya. Lalu kemudian apa? Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Betul saudara? Betul? Kelihatan agamis di luar. Pakai pakaian agama mungkin. Kelihatan agamis. Tapi sebetulnya kelakuan di dalam enggak seperti itu. Amin saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri ibadah itu. Jauhi mereka itu. Di luar kelihatannya rohani. Tapi sebetulnya hidupnya sudah sangat-sangat duniawi sekali. Prinsipnya, perspektifnya, semuanya sudah sangat rohani. Bapak Ibu, maka dari itu ke gereja saja tidak cukup. Ke gereja hari Minggu saja tidak cukup. Saudara harus bergabung dalam connect group, saudara harus gembalakan bersama-sama. Saudara harus belajar firman sungguh-sungguh. Karena ke gereja hari Minggu saja tidak cukup. Kita perlu dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan dalam dasar hati kita. Diubahkan, bertumbuh mengenali Kristus lebih lagi. Dipersiapkan untuk kita menghadapi realita dunia yang gila ini, saudara. Amin. Amin. Saudara, itulah dunia kita. Hati-hati, hati-hati. Tawaran-tawaran dunia akan datang kepadamu. Kelihatannya wow, tapi itulah tidak jauh-jauh saudara. Selalu harta, tahta, atau seksualita. Manusia akhir zaman selalu seperti itu. Maka dari itu hari ini kita harus hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Masa-masa ini tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita hari ini dan ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari.